Jumpa lagi dengan pemula alpukat ya. Salam hijau dan semoga sehat selalu dan sukses. Ini kita akan kembali lagi berbagi mengenai kemarin setelah tergenang air hujan ya. Ini kita lakukan beberapa penanganan dan ini yang kita lakukan ada beberapa contoh dolomit, pupuk kohe dan NPK yang kita pakai 2766 ya. Dan tidak lupa kita juga melakukan pengukuran untuk pH tanahnya. Jadi setelah pasca banjir kemarin ada yang kurang sehat dan pertumbuhannya bagus. Ini kita cek pH-nya dan ini adalah kondisi beberapa hari setelah tergenang air ya. Ada yang perkembangan juga masih bagus karena memang kebetulan yang di sisi ini air bisa langsung surut hilang, jadi pH tanahnya juga masih bagus. Dia yang di sini tidak tergenang. Ini kelihatan ada beberapa tubus-tubus yang masih warna merah ya, ciri khas. Ini kebetulan jenisnya Markus. Ini ciri khas dari jenis Markus, kelihatan banget pucuknya berwarna merah. Di sini nanti kita juga masih melakukan penanganan yang sama ya, artinya beberapa aktivitas yang dilakukan masih sama dengan sebelumnya. Itu untuk kita lakukan sekaligus melakukan pembersihan gulma di sekitar pohon atau rumput-rumput ya. Ini setelah kita lakukan pengemburan sampingnya, kita juga sekaligus membersihkan gulma atau rumput sehingga tidak mengganggu nanti atau apa ya istilahnya, menyedot nutrisi yang akan kita berikan kali ini. Jadi kita lakukan pembersihan juga. Selain juga kalau di dekat batang pokok pohon ini juga berpotensi untuk menimbulkan penyakit-penyakit lainnya ya, makanya kita harus membersihkan. Dan ini kita penggalian juga sama, penggemburannya ya tetap mengikuti tajuk terluar dari si pohon. Dan untuk pemberian pupuk kohe kambingnya kita juga sengaja membuat lingkaran di lingkar luar tajuk pohonnya. Ini kita lakukan pemberian kohe kambing, dan jangan lupa ya, kohe kambing ini yang kita berikan sudah terfermentasi dan sudah tergiling halus. Walaupun dengan kohe kambing yang mentah mungkin bisa dilakukan, tapi kita melakukan hal yang apa istilahnya, meminimalisir kemungkinan ya. Jadi kita pakai kohe kambing yang sudah terfermentasi dan kebetulan juga udah kita giling sih. Nah, jadi modelnya seperti ini ya, sudah seperti tanah dan tidak bau, sudah hancur walaupun ada beberapa yang masih utuh ya. Nah, dilakukan di luar tajuk supaya tidak mengenai batang pokok pohon yang kemungkinan kenapa akan bisa memicu timbulnya penyakit-penyakit seperti jamur dan sebagainya. Ini mohon nanti ada saran juga dari rekan-rekan tutur semua ya. Mungkin ada saran, masukan terkait apa yang sudah kita lakukan ini, atau
perbaikan ya. Kita sama-sama berbagi, karena apa yang kita lakukan ini ya apa yang kita sudah tahu. Jadi mungkin ada cara-cara lain, atau mungkin ada masukan-masukan dan saran yang sama-sama kita perlu lakukannya. Setelah kita kasih kue kambing, kita juga akan tidak lupa dari dolomit ya. Tetap walaupun kemarin sudah kita beri, tapi kan setelah tergenang air hujan kita berikan kembali dolomit ini. Dan itu juga ada pembenahan saluran, karena supaya nanti bila hujan air tidak menggenang lagi atau terendam ya, bukan menggenang tapi sempat terendam. Ini kita kasih sengaja kita kasih pupuk NPK yang tadi yang 2766, kita memang pakai yang itu, tapi kita berikan sedikit ya, tidak terlalu banyak. Kok sakit saya gitu? Apa hubungannya? Ya anggap aja mungkin semacam sebagai starter lah ya. Kita berikan, kita taburkannya ya sedikit-sedikit. Setelah itu kita tutup lagi dengan dolomit ya. Dolomit seperti ini ya. Saya harap nanti juga mohon masukannya ya, supaya kita sama-sama juga bisa belajar bareng, karena di sini perlu sekali kita butuh masukan-masukan supaya harapan lebih subur. Nah ini beberapa karung putih-putih ini adalah kue kambing yang sudah kita tebar sebelumnya untuk mempermudah distribusinya ke masing-masing pohon. Jangan lupa setelah itu kita tetap tutup ya, supaya bila ada hujan atau air hujan yang cukup deras seperti sebelumnya, beberapa yang kita treatment masih ada di bawah pohonnya sebagai nutrisi pohon. Karena seperti kemarin ternyata saat tergenang juga banyak yang larut, jadi kita lakukan penimbunan kembali walaupun tidak dalam, tipis-tipis, tapi yang jelas untuk melindungi apa yang sudah kita berikan supaya tidak larut oleh air hujan ini ya, dalam hal ini. Kita lakukan penutupan. Yang penting posisinya itu lebih tinggi dari lahan sekitar ya, supaya nanti air tidak menggenang di sekitar pohon. Nah, cukup seperti ini ya. Dan rumput-rumput yang di luar itu nggak apa-apa, karena itu juga akan bagus menjaga kondisi kesuburan sekitarnya. Jadi kita tidak perlu membuang bersih ya. Ini menurut kami sih. Mungkin kalau ada saran yang lain juga monggo silahkan gitu. Ya, inilah aktivitas kita lakukan ya setelah Paskana ini. Contoh kue kambing kita tebar di sekitar pohon dan kita taburkan NPK ya, nanti sudah kita lihatkan. Oke, terima kasih dan tetap semangat ya. Kita tidak lupa salam hijau.